Ini adalah Suzuki Karimun Wagon R 50th Anniversary Edition alias edisi ulang tahun ke-50. Nah, tapi siapa yang ulang tahun ke-50? Yang jelas bukan si Suzuki Karimun ini, tapi Suzuki di Indonesia. Jadi, ini adalah mobil edisi spesial buat ngerayain ulang tahun ke-50 Suzuki di Indonesia. Nah, kenapa sih Karimun yang dipilih buat ada edisi spesial ini? Dan bedanya apa aja sama Karimun Wagon R biasa? Buat detailnya, simak di 10 hal yang perlu kalian ketahui dari Suzuki Karimun Wagon R 50th Anniversary Edition. 1. Berbasis Wagon R GS. Wagon R 50th Anniversary Edition ini berbasis dari Karimun Wagon R varian GS, alias varian tertingginya Karimun Wagon R yang dijual sekarang. Beda harganya 8 juta dari Wagon R GS yang standar. Oh, dan buat kalian pemilik Wagon R GS yang pengen ngubah tampilannya jadi kayak gini, Suzuki nyediain paket buat upgrade dengan harga 12,5 juta rupiah ya. Tapi, kalau kalian beli unit yang Anniversary Edition ini, emang dapat sertifikat khusus yang nandain kalau kalian punya mobil edisi terbatas Suzuki. Anyway, kita tanya Suzuki, kenapa sih Karimun ini yang dipilih buat dibikin edisi spesial gini? Kenapa bukan R3 gitu misalnya, yang emang lebih laku? Jawabannya Suzuki, karena Karimun ini punya perjalanan sejarah tersendiri di Indonesia. Dan Karimun juga diklaim jadi model terlama yang diproduksi lokal di Indonesia dengan konten lokal tertinggi, yaitu di atas 85%. 2. Hanya 50 unit. Karena ini adalah edisi spesial, so jumlah unitnya pun terbatas. Tepatnya hanya 50 unit aja, biar ceritanya pas gitu sama 50 tahun Suzuki di sini ya kan. Dari 50 unit ini ada 30 unit yang bertransmisi manual dan 20 unit yang bertransmisi AGS alias semi otomatisnya itu. Oh, dan 50 unit ini warnanya hanya putih aja ya, nggak tersedia dalam warna lain. 3. 11 titik ubahan. Dibanding yang jadi basisnya alias Wagon R GS standar, edisi 50th Anniversary ini totalnya ada 11 titik ubahan. Dan semuanya ada di bagian eksteriornya aja. Pertama, add-on bumper depan ini atau yang disebut front under spoiler yang warnanya kombinasi putih dan hitam doff. Kedua, radiator grill depan yang kalau di GS biasa pakai chrome gitu, di sini diganti piano black dan ada satu yang listnya warna merah. Ketiga, housing fog lamp ya kalau di GS biasa pakai kombinasi hitam doff dan chrome, di sini diganti piano black dan merah kayak gini. Keempat, spionnya kalau di GS biasa sewarna body, di sini dikasih cover warna hitam glossy gini yang ada tambahan lampu seinnya gini. Kelima, velgnya tetap pakai ukuran 14 inci dan motif yang sama, tapi di sini warnanya dibuat jadi abu-abu gelap gini atau Suzuki nyebutnya gunmetal. Keenam, kalau di GS biasa handle pintunya chrome, di sini dibuat warna hitam glossy gini. Ketujuh, ada tambahan side skirts atau Suzuki nyebutnya side under spoiler warna hitam doff dengan list merah kayak gini. Kedelapan, ada tambahan stiker gini yang bertuliskan 50th Anniversary Edition kayak gini nih. Kesembilan, kalau di GS biasa pilar B-nya sewarna body, di sini dipakein stiker hitam doff. Ke-10, bumper belakang ditambahin add-on kayak gini atau yang Suzuki sebutnya rear under spoiler yang kombinasi warna putih, hitam doff di tengahnya dan list merah. Dan terakhir, spoiler atas belakang warna hitam gloss gini. Sisanya masih sama persis kayak Wagon R GS standar dan emang tambahannya lebih bersifat kayak add-on alias aksesoris gitu. Makanya Suzuki juga nawarin upgrade buat pemilik Wagon R GS standar kayak yang tadi kita bilang di awal. 4. Detail eksterior. Yang jadi karakter bentuk Wagon R ini adalah wujudnya yang mengotak dan tinggi. Dan dibanding Wagon R varian GL dan GX, varian GS ini cenderung kelihatan lebih modern karena grill kacanya itu yang tipis dan lampunya yang lebih sipit itu. Mirip Wagon R Stingray-nya di Jepang dulu lah. Anyway, secara dimensi, Wagon R GS ini lebih panjang 35 mm dibanding Wagon R GL dan GX. Sedangkan dibanding Agya dan Ayla dan Brio dan Datsun Go, panjang dan lebarnya Wagon R GS ini lebih kecil, tapi jauh lebih tinggi dibanding setiap kompetitornya tadi. Detail yang cukup menarik di depan, gak semua bagian radiator grillnya ini bolong-bolong ya. 2/3 di tengahnya di cover solid kayak gini. Lampu depannya gak ada diarelnya, lampu kecilnya halogen, lampu besarnya proyektor halogen, nice. Lampu jauhnya halogen di luar proyektornya, lampu sein dan fog lampnya juga halogen ya. Sampingnya,
Detail yang menarik di GS 50th Anniversary ini adalah karena daya tambahan cover spion yang ada lampu sein ya, tapi lampu sein Defender dari GS standarnya nggak dicabut. Jadi kalau kita nyalain lampu sein di sampingnya heboh kayak gini, yang nyala ada dua. Velgnya yang 14 inci pakai ban 175/65R14, termasuk cukup tipis sih emang, tapi minimal lebih lebar lah dibandingkan dipakai di varian GL dan GX. Sedangkan belakangnya kayak Wagon R varian lain juga, karena ini LCGC, jadi di sebelah kiri ada emblem Suzuki Indo mobilnya kayak gini, dan emblem Suzuki utamanya jadi burung Garuda gini. Dan kayak Wagon R dari dulu, sayangnya tetap nggak ada wiper belakang juga. Detail lampu belakangnya, lampu malam dan lampu remnya halogen, tapi ada tambahan high mount stop lamp LED, sedangkan lampu sein dan lampu mundurnya halogen juga. Lima, interior masih sama. Kalau di luar ada 11 titik ubahan tadi, di dalam masih sama persis kayak Wagon R GS biasa ya. Buat yang belum tahu, yang bedain interior Wagon R GS dari GL dan GX adalah di sini interiornya full warna hitam. Dashboard dan jok kainnya hitam gini dibanding di GL dan GX yang kombinasi hitam dan beige. Tapi dibanding setiap LCGC lain, termasuk Datsun Go Facelift yang udah discontinued aja, interior Wagon R ini bahkan di varian yang termahal ini pun masih kelihatan sangat sederhananya ya. Dashboardnya vertikal rata aja yang terpisah dari konsol tengah di bawahnya. Door trimnya juga nggak banyak lekukan aneh-aneh dan nggak ada bahan kain sama sekali ya. Cuma dikontrol jendelanya aja yang dibuat silver gini. Dan dashboardnya pun cuma dihias sedikit panel silver di tengah dan ring chrome di lingkaran ventilasi AC pinggirnya. Jok belakang tetap belum ada headrest adjustable sama sekali kayak dulu. Kualitas bahannya juga selain full plastik dan setirnya tentu yang tanpa kulit, tapi kalau kalian lihat juga ujung konsol tengah ini juga termasuk loose banget. Kedorong kaki sedikit aja bakal goyang kayak gini. Agak mirip di Ignis dan Baleno juga sih ya. Ya mengingat ini masih Wagon R yang sama dari tahun 2013 dulu, wajar dalamnya masih kelihatan agak kuno gini. Oke, rasa duduk di dalamnya. Pintu depannya termasuk nggak terlalu ringan dan emang ukurannya cukup besar dan bukaannya sangat lebar nih. Nampak ke dalamnya mudah, nggak terlalu rendah atau tinggi kayak mayoritas LCGC lah. Nah, posisi duduknya termasuk tinggi banget. Jadi visibilitas ngelihat keluar termasuk sangat bagus, apalagi kacanya dikasih ekstra sedikit di pilar A gini. Dan yang ngebedain dari feel duduk LCGC lainnya, di sini dapat feel leganya karena bentuk mengotaknya ini yang ngasih ruang kepala sangat lega dan ruang gerak di kaki sini yang lega juga. Pengaturan joknya kayak setiap LCGC hanya slide dan recline aja, alias nggak ada pengatur ketinggiannya. Yang penumpang depan juga sama persis. Tapi di sini support joknya emang termasuk sangat minim yang memeluk kitanya, apalagi bagian bawahnya. Dan headrestnya juga masih terintegrasi kayak di setiap kompetitornya. Ini headrestnya nggak setinggi punya Brio yang bisa nopang kepala driver 172 cm dengan pas, tapi nggak sependek headrest Agya Ayla yang ujung headrestnya cenderung nusuk kepala kita kalau lagi sandaran. Kalau mau nyetir sambil sandaran emang kepala kita masih agak mundur, tapi minimal nggak ngedangak banget kayak di mobil-mobil jadul lah. Seatbeltnya nggak bisa dinaik turunin nih, sedangkan buat sandaran tangan di pintu pakai plastik ya, jadi agak keras. Dan di tengah sini tentunya nggak ada buat sandarin tangannya. Sayangnya setirnya masih fix nih, alias nggak bisa dinaik turunin. Posisinya cenderung agak dekat ke dashboard dan agak turun. Mungkin pasnya buat pengemudi di bawah 170-an cm kali ya. Sedangkan sandaran kaki kiri driver nggak ada gundukan dan padnya, tapi ruang bersandarnya cukup lega. Detail lain di depan, spion tengahnya masih pakai model standar gini nih, belum ada cetekan day and night-nya. Jadi kalau silau harus kita naikin secara manual. Lampunya ada satu di depan sini dan ini satu-satunya lampu di dalam kabin ya. Di belakang nggak ada. Pegangan tangan plafon sisi penumpang depan fix, sedangkan di sisi driver nggak ada. Dan sun visornya sederhana banget nih, sangat tipis dan beberapa ujungnya agak kerasa kasar gitu. Yang kanan ada card holdernya, tapi di kiri dan kanan sama sekali nggak ada kacanya. Oke, sekarang kita ke belakang. Pintunya kerasa ringan banget nih yang belakang sini sayangnya. Tapi kerennya ini dibukanya bisa sangat lebar loh, sampai 90 derajat nih. Nice. Dan karena mobilnya tinggi, jadi kita napak ke dalamnya juga sangat gampang. Nah, yang enak dari duduk di belakang sini adalah dudukan joknya yang udah cukup tinggi. Jadi paha orang dewasa 170-an cm bakal ketopang sempurna kayak gini. Jadi sudut paha kita nggak naik. Nice. Tapi sayangnya dudukan joknya flat alias rata nih dari kiri ke kanan. Gak ada support yang meluk bagian bawah kita, tapi cukup empuk sih untungnya. Ruang kakinya termasuk masih luas meski gak sebesar di Agya Ayla atau Brio, tapi ruang kepalanya sih jelas gak ada lawan lah ya. Masih sangat lega di sini karena bentuk mobilnya yang kotak. Ngasih feel leganya nih, nice.
Sayangnya karena nggak ada headrest adjustable-nya, adanya headrest fix gini nih di kiri dan kanan, kalau orang dewasa 170-an cm mau sandaran pasti kepalanya ngedanga. Kalau mau sandaran enak, mau nggak mau kita duduknya harus agak majuan. Oh, dan sudut sandaran jok ini tentunya fix ya, alias nggak bisa diubah. Nggak terlalu tegak dan nggak terlalu rebah lah. Buat sandaran tangan di pintu juga tentunya masih plastik, agak keras ya. Nah, kalau mau duduk bertiga, kaki kita harus sedikit ngelipat karena ruang ngelangkahnya nggak banyak. Lantai di tengahnya enaknya termasuk pendek nih. Jadi kalau kaki kita nggak mau ke kiri kanannya juga tetap bisa sih. Dan dudukan di bawah sini sangat empuk ya, dan nggak lebih tinggi dari kiri kanannya. Begitu juga buat sandarin ini masih empuk juga. Tapi karena di sini nggak ada gundukan headrest fixnya kayak di kiri kanannya, orang dewasa 170-an cm yang mau sandaran bakal lebih ngedanga lagi. Seatbelt tengahnya juga masih 2 titik ya, dan nggak ada armrest tengahnya juga tentunya. Oh, dan catatan, lebar Karimun Wagon R ini jauh lebih kecil dibanding Agya, Ayla, dan Brio. So, buat duduk bertiga jelas bakal lebih sempit dibanding di kompetitornya itu ya. Detail lain di belakang, kacanya bisa kebuka sampai full nih. Nice! Pegang tangan di plafon modelnya fix juga kayak di depan, dan di kiri kanan sama-sama nggak ada gantungan bajunya. 6. Bagasi dan storage. Kayak Agya, Ayla, dan Datsun Go, bagasi Wagon R ini nggak bisa dibuka langsung pakai handle di belakang ya, karena emang nggak ada handle-nya di pintu belakang sini. Harus pakai tuas dari dalam sini, atau pakai kunci dengan puter lubang kuncinya di kanan sini. Nah, yang unik dari bagasinya Wagon R dibanding setiap LCGC lain adalah di sini kapasitasnya cenderung tinggi karena bodinya yang emang tinggi ini. Tapi emang nggak sepanjang bagasinya Agya, Ayla, atau apalagi Brio yang baru ya. Nah, model bibirnya luas di atas dan sedikit menyempit di bawah kayak gini nih. Dan bibirnya ini cukup tinggi dari tanah ya. Jadi kalau mau masukin barang yang berat emang agak PR sih angkatnya ke dalam. Dan ada load lipnya nih dari lantai, alias nggak rata lantai dan bibirnya. Jadi kalau kalian mau keluarin barang harus sedikit diangkat dulu. Nggak ada lampu atau gantungan barang apa-apa ya di sebelah kanan, kiri, dan di atas ini. Sedangkan di bawah lantainya ini ada ban serep yang pakai model velg kaleng gini. Dan di sebelah kanannya ada tempat kecil dari styrofoam buat dongkrak. Begitu juga di kirinya ada kompartemen dari styrofoam gini. Oh, nggak ada parcel shelf ya buat nutupin barang-barang di bagasi sini. Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasinya, jok belakang ini bisa dilipat tapi nggak bisa dipisah ya. Alias kalau mau masukin barang besar otomatis nggak bisa ada orang duduk di belakang lagi. Cara lipatnya pakai tuas yang ada di kanan dan di kiri sini diangkat bareng. Dan nanti setelah kelipet ini emang masih ada gundukan nih gini nih, alias nggak rata ke lantainya. Jadi kalau mau dorong barang ke tengah harus diangkat dulu. Tapi yang keren adalah bagasinya jadi besar dan tinggi banget kayak gini nih. Buat tutupnya nggak ada handle-nya, jadi langsung pegang pintunya aja. Dan ini sisa storage di dalam kabin. 7. Mesin 1000 cc. Soal mesin gak ada ubahan sama sekali dari Wagon R GS standar atau setiap varian lain Karimun Wagon R. Tetap pakai mesin 1000 cc atau tepatnya 998 cc 3 silinder. Tenaganya 67 HP atau 68 PS dan torsinya 90 Nm. Tentunya ini lebih kecil dibanding tenaga dan torsi Agya Ayla 1200 cc dan Brio Satya juga. Tapi emang sedikit lebih tinggi dibanding Agya Ayla yang 1000 cc ya. Mesin ini juga pakai metal timing chain dan intake manifold plastik yang mengutamakan efisiensi ala K10B ini. Dan pengalaman kita sama setiap mobil yang pakai mesin K10B ini kayak Wagon R ini atau Suzuki Celerio dulu emang luar biasa irit.
Transmisinya ada pilihan manual 5 percepatan atau AGS ini alias Auto Gear Shift 5 percepatan. Nama lain dari AMT atau Automated Manual Transmission yang pada dasarnya menggunakan konstruksi transmisi manual tapi dilengkapi aktuator elektrik. Jadi perpindahan giginya bisa terjadi secara otomatis, tentunya tanpa pedal kopling dan ada pilihan D di transmisi dan tanpa ada gigi P ya. Buat yang penasaran sama rasanya transmisi ini, bisa cek review lengkap Ignis kita dulu. Dan bahkan di pintu driver Wagon R ini dikasih petunjuk penggunaan transmisi ini loh. Oh, dan tentunya ini penggerak roda depan ya. 8. Detail fitur. Soal fitur nggak ada yang ditambah dari Wagon R standar ya, yang artinya masih termasuk minim juga, apalagi dibanding kompetitornya kayak Agya baru gitu, yang fiturnya termasuk jadi wow buat sebuah LCGC. Power window-nya contohnya hanya di depan aja, dengan central control di sisi driver gini, tapi yang driver pun hanya auto down ya, nggak auto up. Dan jendela belakang manual alias pakai engkol gini buat buka tutupnya. Spionnya juga meski modelnya udah pakai cover gini, tapi pengaturannya tetap full manual. So kalau mau dinaik turunin atau ke kiri kananin harus manual kayak gini. Dan tentu lipatnya juga manual. Ada keyless entry standar, jadi kalau mau buka kunci tinggal klik tombol di remote ini aja, dan kuncinya juga klik dari remote sini. Tapi itu di kunci utamanya ya. Kunci cadangannya modelnya polos gini alias tanpa remote. Tentunya nggak ada tombol start stop juga sih. Tuas wipernya sederhana gini, hanya dengan intermittent standar dan tanpa wiper belakang. Tuas lampunya juga terpisah nih dari kontrol fog lamp yang ada tombolnya sendiri di bawah kanan sini. Oh, dan nggak ada one touch triple turn signalnya juga. Tentunya nggak ada tombol pengatur audio di setir, sedangkan power outletnya ada satu nih ngumpet di belakang sebelah kiri setir. Dan ada satu USB port di head unitnya ya. AC-nya tentu manual, hanya ada pengaturan level kipasnya aja dan seberapa dinginnya. Tanpa heater, tanpa pengarah angin ke kaki, tanpa buat keluarin ventilasi AC, dan tanpa defogger kaca belakang atau defroster kaca depan. Head unitnya pakai aftermarket gini nih, nggak ada tulisannya merek apa, tapi ini dari JVC, tepatnya JVC KW R400 yang ada Bluetooth-nya dengan USB dan aux input juga. Sedangkan menunya termasuk sederhana, tapi bisa bikin layar dan tombolnya jadi sedikit lebih redup. Sayangnya nggak ada layar sentuh. Instrumen clusternya sangat sederhana. Ada indikator giginya nih kalau yang di AGS. Nice. Tapi infonya hanya ada odometer, trip meter A dan trip meter B. Nggak ada konsumsi BBM dan lain-lainnya gitu. Gimana? Menurut kalian buat sebuah edisi spesial, fiturnya sebenarnya perlu ditambahin nggak sih? 9. Safety pas-pasan. Soal fitur keselamatan, sayangnya meskipun Wagon R 50th Anniversary Edition ini jadi Karimun Wagon R termahal yang pernah dijual di sini, tapi fitur safety-nya tergolong sangat minim dibanding setiap kompetitornya. Airbag-nya contohnya hanya ada satu aja, alias di sisi driver aja. Penumpang depan nggak dapet airbag. Rem depan, cakram ventilasi, dan rem belakang tromol tentunya. Tapi sayangnya belum ada rem ABS atau EBD, alias kalau kalian rem mendadak masih bakal ngunci remnya. Dudukan ISOFIX di jok baris kedua belum ada. Begitu juga sensor parkir masih absen juga. Dan tentunya nggak ada kamera mundur karena nggak ada head unit monitornya. So emang termasuk sangat terbatas sih ya. Paling yang lebih baik dibanding Wagon R varian GL dan GX, di sini ada immobilizer-nya. Jadi kalau mau nyalain mesin pakai kunci yang nggak asli, mesinnya nggak bakal mau nyala karena sinyal digital dari immobilizer-nya nggak terbaca. Pintu belakang juga ada child lock-nya, tapi kayaknya setiap mobil baru sekarang udah ada ini juga ya. 10. Detail-detail lain. Kayak setiap LCGC lain, Wagon R ini juga ditempel stiker buat pakai oktan RON 92 di kaca belakangnya. Dan ada lagi di kap bensinnya juga. Ini bukan karena kebutuhan mesinnya, tapi emang regulasi pemerintah yang mewajibkan setiap LCGC harus isi minimum RON 92 sejenis Pertamax, Shell Super, dan lain-lainnya aja. Oh, dan kap bensinnya ada gantungan tutupnya gini ya. Lanjut, kayak setiap produk Suzuki lainnya, Wagon R ini juga dapat free service jasa selama 30 bulan alias 2,5 tahun atau 50.000 km, mana yang tercapai duluan tentunya. Dan karena ini LCGC, tentu biaya perawatannya termasuk sangat murah. Kalau lihat dari websitenya Suzuki, sekitar 6,5 juta rupiah aja sampai 100.000 km. Harga Jabodetabek sekarang dan sebelum PPN 10% ya ini tentunya. So, gimana menurut kalian soal Suzuki Karimun Wagon R 50th Anniversary Edition ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Karimun Indonesia supaya tentang video-video kayak gini lainnya. See you next time!